Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Tetap semangat anak-anakku. Meskipun pandemi COVID-19 ini, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring online ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah fresh kan anak-anakku semuanya? Oh iya, sudah pada naik kelas 8 semua ya ini. Saya ucapkan selamat ya, semoga di kelas 8 ini kalian bisa mengukir prestasi kembali. Mari kita mulai pembelajaran online pada pagi hari ini. Materi pertama di kelas 8 semester ini adalah tentang pola bilangan. Sebelum saya kupas tuntas, apa sih pola bilangan itu? Akan saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru pengajar matematika yang tergabung dalam MGMPS Matematika di SMP Al-Huda Kota Kediri tercinta ini. Yang paling senior, beliau adalah sosok seorang ibu sekaligus kakak pertama dan sahabat saya. Nama beliau adalah Ibu Dr. Randa Amining Rohmah. Beliau juga wali kelas 9 Do. Berikutnya, beliau ini adalah kakak kedua saya yang ide-idenya sangat menginspirasi dan memacu semangat untuk terus berkreasi. Nama beliau adalah Ibu Laili Nafiah SPD. Beliau juga pembina OSIS kesayangan anak-anakku semuanya. Berikutnya, saya sendiri, Ibu Alfi Laila Al-Fakir, yang selalu merindukan kehadiran kalian semuanya. Karena tanpa canda tawa kalian, belajar itu serasa hampa. Ini bukan lebay ya, beneran. Yang terakhir dan paling junior, beliau adalah Pak Ma'mun Solehuddin MPD. Beliau adalah koordinator kelas super dan prestasi. Oke, introduction sudah selesai. Silakan disiapkan alat tulis kalian. Langsung saja, mari kita mulai. Pertama, Bu Alfi akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan pertama, kalian diharapkan
mampu memberikan contoh pola keteraturan lainnya pada alam sekitar kita secara percaya diri. Tujuan kedua, melalui kegiatan pengamatan diharapkan kalian dapat memahami maksud dari pola bilangan. Tujuan ketiga, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Tujuan keempat, menentukan suku pada pola bilangan umum. Tujuan yang terakhir, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, berikutnya akan saya jelaskan bahwa setiap kali pembelajaran, keaktifan dan respon kalian akan dinilai agar ada feedback. Apakah kalian sudah memahami materi yang disajikan atau belum? Ada 3 penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap meliputi sikap percaya diri. Ini diwujudkan dengan keaktifan sampean bertanya tanpa ragu-ragu. Jika memang dirasa ada penjelasan yang masih belum paham. Kemudian sikap tanggung jawab. Dalam menyelesaikan tugas, baik itu kuis maupun exercise pola bilangan di pertengahan materi nanti maupun di akhir pembelajaran, itu yang dinilai tanggung jawab kalian. Kemudian penilaian pengetahuan, memberikan contoh pola keteraturan lainnya pada alam sekitar kita, dan menentukan suku berikutnya dari barisan pola bilangan yang disajikan, baik itu pola bilangan umum maupun pola bilangan khusus. Yang terakhir, penilaian keterampilan, bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan. Untuk pemanasan, silakan dilihat gambar para penerjun payung ini. Masing-masing penerjun ini dilengkapi dengan parasut berbahan elastis serta tambahan bahan menyerupai sayap, sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal, serta memperlambat laju untuk turun sampai ke bawah. Nah, yang paling seru dengan peralatan tersebut, ternyata para penerjun dapat membuat formasi tertentu secara berkelompok, sehingga dapat membentuk pola tertentu. Bisa dilihat pada tayangannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencermati di sekitar kita itu banyak sekali penerapan dari keteraturan yang memiliki sebuah pola. Contohnya lagi ini, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Pola bilangan yang terbentuk pada bunga matahari dan lebah madu adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Akan saya jelaskan nanti ya, setelah memberikan contoh aplikasi secara kontekstual. Ada lagi pola yang menakjubkan pada tanaman. Ya, pada tanaman. Pernahkah kalian mengamati bahwa banyak tanaman bertumbuh dengan formasi tertentu seperti tampak pada gambar ini? Ada lagi yang belum sempat saya masukkan pada gambar, buah nanas yang memiliki 8 sisi pada jalur yang mengitari satu sisi, membentuk spiral, dan 5 atau 13 sisi lain pada lajur yang berlawanan arah. Pola keteraturnya bisa terlihat jelas ya. Contoh lagi, seorang pedagang buah, bisa pir, jeruk, apel, dalam menyusun dagangannya selalu teratur. Tujuannya apa? Agar bisa menarik minat para pembeli yang lewat. Nah, itu juga penerapan pola keteraturan. Yang suka belanja di mal atau supermarket pasti pernah melihat susunan barang-barang atau minuman kaleng atau apapun yang sejenis. Itu sudah ditata rapi dengan memperhatikan keteraturan. Terus, cheerleader itu kalau sedang melakukan atraksi pasti membentuk suatu pola juga. Semakin ke atas, susunan cheerleader akan semakin mengerucut.
tinggal satu orang yang paling di atas. Nah, itu juga merupakan aplikasi dari pola keteraturan yang ada di lingkungan kita. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sekarang kuis yang pertama. Berikan contoh penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain yang Bu Alfi jelaskan tadi. Mengerjakannya kuis di mana? Nanti ya, di akhir akan saya berikan linknya. Setelah kita bermain game pola bilangan nanti. Sementara sambil menggali ide, ada contoh apa aja ya terkait penerapan pola keteraturan dalam sehari-hari itu? Nih, silakan dieksplor wawasan kalian. Oke, kita lanjut. Jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan kertasnya ya. Sekarang Bu Alfi akan ajak anak-anak berkenalan dengan pola bilangan. Saya akan tampilkan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pola penomoran rumah. Di layar ada ilustrasi yang menunjukkan ada rumah-rumah yang dipisahkan oleh sebuah jalan. Jika kita melihat rumah yang berada di utara jalan dan di selatan jalan, itu akan membentuk sebuah pola bilangan. Kita bisa melihat bersama. Nah, rumah yang berada di utara jalan, nomor rumahnya itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan rumah yang berada di selatan jalan, nomor rumahnya dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu ada sebuah polanya anak-anak. Dari 1 ke 3 nambah berapa? Ayo. Dari 3 ke 5 nambah berapa? Sama atau tidak polanya? Nah, itu bisa dilihat dan dianalisa. Untuk lebih mengenal pola bilangan lebih dekat, saya akan memberikan kuis kembali. Jangan khawatir, ini hanya untuk melatih critical thinking anak-anakku semuanya. Kuis yang kedua, adakah ciri khusus dari pola penomoran rumah di utara dan selatan jalan? Jelaskan pendapatmu. Coba kalian cermati, kemudian kalian lihat, ada enggak sih ciri-ciri khususnya? Rumah yang di utara jalan seperti apa cirinya? Rumah yang di selatan jalan gimana ya cirinya? Atau polanya seperti apa? Coba kalian tulis pendapat kalian. Kuis yang ketiga. Rumah nomor berapa sajakah yang bersebelahan dengan rumah nomor 50? Kalau bingung, saya berikan contoh. Nomor rumah 3 itu bersebelahan dengan nomor rumah 1 dan 5. Jadi, jika dilanjutkan polanya, ada nomor rumah sampai 50. Nah, itu bersebelahan dengan rumah nomor berapa aja? Sudah mulai berpikir ya? Kuis yang keempat, jika diurutkan dari paling barat, berarti dari sebelah kiri, rumah nomor 31 itu merupakan nomor urutan keberapa? Kira-kira rumah nomor 31 itu menempati posisi urutan keberapa ya? Nah, itu nanti silakan kalian jawab di form yang sudah Mbak Alfi siapkan di akhir nanti. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola sama dan juga teratur. Maksudnya, pembentukannya memiliki aturan tertentu. Di sini ada beberapa contoh pola bilangan dalam matematika. Di antaranya ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan Pascal. Pola bilangan Fibonacci ini terbentuk dari barisan Fibonacci. Nama aslinya beliau adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Tetapi lebih tenar dikenal dengan sebutan Fibonacci. Dilihat dari namanya, sudah tahu kan dari mana asalnya? Ya, betul. Fibonacci ini nama seorang ahli matematika yang berasal dari Italia.
dengan penemuannya ini ya, 2 angka pertama 1 dan 1. Angka-angka selanjutnya diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. 1 tambah 1 menjadi 2. Lanjut 1 tambah 2 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. Begitu seterusnya. Nah, untuk pola bilangan Pascal, Pascal ini adalah seorang ahli matematika dari Prancis. Nah, nanti di tingkat selanjutnya, SMA, bahkan kuliah, kalian bakal menemukan banyak penggunaan tentang Pascal ini. Dari mana angka ini diperoleh? Awalnya 1 dan ditutup dengan 1 sampai membentuk segitiga. Untuk mendapatkan angka berikutnya diperoleh dari penjumlahan 2 angka di atasnya. Ini ya, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya. Nah, keempat poin ini nih termasuk pola bilangan umum. Sedangkan pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri ini masuk kategori pola bilangan khusus. Tetapi untuk pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri nanti akan Bu Alfi bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita langsung masuk tujuan ketiga. Istilah yang terdapat pada pola bilangan. Nah, istilah pada pola bilangan yang perlu kalian tahu, pertama adalah suku. Suku ini artinya urutan bilangan. Simbolnya adalah U besar. Nanti ada juga istilah suku ke N. Artinya urutan bilangan ke N. Makanya di sini simbolnya U besar dan ada N kecilnya, jadi UN. Sekarang Bu Alfi kasih contoh. Misalkan Bu Alfi punya bilangan 1357. Kalau kalian ngeh, ini adalah pola bilangan ganjil kan? Nah, di sini 1 itu adalah suku pertama. Karena dia urutannya yang pertama dimunculkan dalam pola bilangan ini. Atau bisa dikatakan U1 itu adalah suku pertamanya, yaitu 1. Di sini kalian juga bisa lihat berarti U2-nya adalah 3, U4 7, U3-nya 5. Coba kalian pahami ini baik-baik karena di pembahasan berikutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah U ini. Oke, kita langsung masuk tujuan yang keempat. Bagaimana cara menentukan suku pola bilangan? Nah, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu yang pertama, cara analisa. Cara analisa ini maksudnya adalah coba-coba. Jadi kita analisis dulu bentuknya, kemudian kita cobakan. Nah, ini biasanya untuk pola bilangan umum. Yang kedua, dengan menggunakan rumus. Biasanya pola bilangan khusus. Disebut khusus karena sudah bisa ditemukan pola atau bentuk rumusnya. So, kita mulai dari yang pertama. Menentukan suku pada pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola berikut.
Ini yang pertama sudah ada beberapa pola bilangan yang disajikan. Kita langsung mulai contoh yang pertama. 13577. Kita sudah tahu kalau ini adalah pola bilangan ganjil ya kan? Nah, untuk menentukan 3 angka pada pola berikutnya, kita coba analisa setiap sukunya. Dari 1 ke 3, ini kan ditambah 2. Apakah ditambah 2 terus? Kita cek dulu, oke. Dari 3 ke 5, ternyata nambah 2 lagi. Dari 5 ke 7, ternyata nambah 2 juga. Berarti kita bisa pastikan kalau polanya adalah tambah 2 terus. Dari sini kita bisa pastikan bahwa 3 bilangan selanjutnya tinggal ditambah 2. 7 tambah 2 ketemu 9, 9 tambah 2 ketemu 11, 11 tambah 2, 13. Nah, ini 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan ganjil. Next, contoh pola bilangan selanjutnya adalah 2, 6, 18. Coba kita analisa dan cek bersama. 2 dikali 6, 2 ke 6 itu dikali 3. 6 ke 18 dikali 3. Maka pola untuk bilangan ini adalah dikali 3 terus. Gampang kan? Tinggal 18 kali 3, 54. 54 kali 3, 162. 162 kali 3, 486. Ini adalah 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan yang disajikan. Contoh yang ketiga ada 61, 54, 47, 40. Tidak selalu pada pola soal itu ditambah atau dikali terus. Bisa juga kalau polanya berkurang seperti contoh yang ketiga ini dari 61 ke 54 dikurangi berapa ya biar hasilnya 54? Dikurangi 7. Begitu ya seterusnya 54 dikurangi 7 ketemu 47. 47 dikurangi 40 ketemu 33. 33 kurangi 7, 26. 26 kurangi 7 ketemu 19. Karena pertanyaannya meminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya. Berarti harus kita cari 3 bilangan. Oke, sekarang kita masuk tujuan yang terakhir, yang kelima. Menentukan suku pada pola bilangan yang khusus. Kita mulai pola bilangan persegi. Di sini ada kumpulan bilangan yang bentuknya persegi. Makanya dinamakan pola bilangan persegi. Yang ini suku pertamanya, kemudian yang ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Nah, misalnya nih kita ditanya suku ke-10-nya berapa ya? Berarti kan U10. Kita mulai cek ya. Kalau kita mau menggambar bulatan-bulatan pola perseginya sampai 10 silakan. Tapi saran Bu Alfi tidak kita gunakan rumus saja untuk mempercepat proses perhitungan. Tapi dari mana kita dapat rumusnya? Kita analisis dulu. Tidak sulit kok. Jadi di sini kita bisa lihat bulatan-bulatannya. Suku pertama kan 1. Suku kedua ini ada 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, suku kelima 25. Baru kita analisis. Di sini U1 kan sama dengan 1. 1 itu sama enggak dengan 1 kuadrat? Sama kan? Kita lihat polanya. Kenapa bentuknya harus didekatkan dengan kuadrat? Karena di sini bentuknya kuadrat. 4 itu kan hasil dari 2 kuadrat, 9 itu hasil dari 3 kuadrat, 16 hasil dari 4 kuadrat, dan 25 hasil dari 5 kuadrat. Berarti
kita bisa simpulkan kalau U1 sama dengan 1 kuadrat. U2, 2 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya kan sama. U3, 3 kuadrat sama dengan 9. U4, 4 kuadrat sama dengan 16. U5, 5 kuadrat sama dengan 25. Maka UN-nya adalah N kuadrat. Nah, ini bisa kita masukkan. Kalau U1 berarti 1 kuadrat, U2 2 kuadrat. Kalau UN N kuadrat berarti U10 kan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu dari 10 kali 10 hasilnya 100. Simpel kan? Lanjut lagi, sekarang kita menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Nah, untuk menentukan suku pola bilangan persegi panjang ini, kalau kita ingat rumus luas persegi panjang, maka akan sangat membantu. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kita cek ya. Ini bulatannya ada 2, bulatannya ada 6, 12, dan 20. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Suku pertama, nah, panjang kali lebar, panjangnya 2, ke kanannya 2, ke atasnya 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian U2, ke kanannya 3, ke atasnya 2. 3 kali 2, 6. U3, bulatannya yang ke kanan jumlahnya ada 4, bulatan ke atas jumlahnya 3. Berarti 4 kali 3, 12. Begitu juga dengan U4. Bulatan ke kanannya ada 5, ke atas ada 4. Berarti 5 kali 4, 20. Maka UN bisa diperoleh N plus 1 dikali N. Dari mana? Suku pertama bisa dilihat 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti kan 1 tambah 1 dikali 1. Kalau suku kedua berarti 2 tambah 1 dikali 2. Suku ketiga 3 tambah 1 kali 3. 3 tambah 1, 4 kali 3, 12. Begitu seterusnya. Jadi dari sini kita bisa mencari suku ke-10 dengan menggunakan rumus yang sudah kita temukan. Kalau U1-nya 2 kali 1, ini ya, tinggal masukkan. Kalau U10 berarti N-nya diganti 10 ditambah 1 dikalikan 10. 11 kali 10 ketemunya 110. Next. Menentukan pola bilangan segitiga. Kalau kalian sudah mempelajari pola bilangan persegi panjang, maka pola bilangan segitiga ini akan menjadi gampang. Kita cek ya. Misal, kita mau mencari juga U10, suku ke-10. Ya, ini U1, U2, U3, U4. Jumlah lingkarannya 1, 3, 6, 10. Nah, kalau kita mau mencari suku 10, kita lihat tadi polanya pada persegi panjang kan 2, 6, 12, 20. Kalau kita perhatikan, 1 itu kan setengahnya dari 2. 3 itu setengahnya dari 6. 6 itu setengahnya dari 12. 10 itu setengahnya dari 20. Ya dong, karena setengahnya enak banget ini. Kita tinggal lihat saja UN-nya. Kalau persegi panjang tadi kan rumusnya UN sama dengan N plus 1 kali N. Nah, berarti untuk segitiga
tinggal bagi 2 aja. Jadi deh rumusnya. Kalau nggak percaya, ya kita uji kebenarannya dulu. Valid apa enggak? Kita cek ya. Kita masukkan kalau N-nya diganti 2. Berarti N tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Benar nggak U2 sama dengan 3? Betul kan? Berarti valid ya. Jadi kita bisa langsung menentukan suku ke-10. Tinggal diganti N sama dengan 10. 10 tambah 1, 11. 11 dikali 10. Ini biar lebih mudah. 10-nya saya coret dengan 2, ketemu 5. Berarti 11 kali 5, 55. Biar tidak terlalu besar bilangannya. Oke, sesi yang terakhir ini ada game dan exercise. Dan tak lupa juga ada rewardnya nih. Untuk gamenya kali ini, Bu Alfi gunakan word wall pola bilangan. Kalian bisa buka link yang sudah saya sediakan. Nanti saya kirim ya. Silakan join dengan cara klik link tersebut. Ada clue-nya dalam permainan tersebut. Sedangkan untuk exercise-nya, kalian bisa mengerjakan langsung lewat aplikasi form quiz yang sudah Bu Alfi siapkan juga. Jadi nanti ngumpulkannya tinggal klik submit, langsung otomatis terkirim di datanya Bu Alfi. Dan yang terakhir ada bagi-bagi hadiah nih. Untuk siswa yang terbaik, paling aktif dan memperoleh hasil terbaik kuis dan exercise-nya akan Bu Alfi kasih hadiah kuota internet. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya umumkan siapa saja yang mendapatkan reward spesial hari perdana ini. Sebelum Bu Alfi akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Alfi berpesan, bila kalian menemui kesulitan dalam belajar matematika, jangan langsung menyerah dan berputus asa. No. Do what they think you can do. Akhir kata, al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tak terkecuali dengan Bu Alfi. Apabila ada salah kata yang menyinggung anak-anakku semua dalam menyampaikan materi hari ini, saya minta keikhlasannya untuk memaafkan. Salam semangat. SMP Al-Huda Kota Kediri meretas kualitas, meniti prestasi inovasi tiada henti. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, kalau ada pertanyaan, ada materi yang kurang jelas, bisa disampaikan lewat kolom chat, komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.